Peringatan Jenderal Top AS akui perang lawan Rusia dan Cina menyulitkan. Kedua kepala staf gabungan Jenderal Mark Milley memperingatkan bahwa akan sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk perang melawan gabungan Rusia dan Cina. Menurut Milley kepada sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR Militer AS dan segi kemampuan dapat bertempur di banyak tempat dengan berbagai kemungkinan. Tetapi jika Anda berbicara tentang konflik serius dengan perang kekuatan besar, secara realistis menggabungkan Cina dan Rusia, hal yang sangat sulit. Milley menjelaskan bahwa di bawah mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis, strategi pertahanan nasional berubah dari strategi dua perang yang ditetapkan sejak akhir Perang Dunia Kedua menjadi strategi satu perang. Ini berarti militer AS berencana untuk menyediakan sumber daya melengkapi dan menyusun kekuatannya untuk dapat melakukan satu perang besar melawan satu kekuatan besar. Jenderal Top AS tersebut menambahkan bahwa anggota militer dapat meloncat jika diperlukan untuk menghadapi perang ini. Dia juga memperkirakan Rusia, China, dan Iran akan menjadi masalah selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan dirinya khawatir tentang koherensi dan kohesi apapun antara Rusia dan China. Dia mengaku tidak akan menyebutnya aliansi penuh yang sebenarnya dalam arti sebenarnya dari kata itu. Tetapi AS melihat mereka semakin dekat dan itu menyusahkan. Dan kemudian jika menambahkan Iran sebagai yang ketiga, maka ketiga negara itu bersama-sama akan menjadi masalah selama bertahun-tahun yang akan datang. Terutama Rusia dan China karena kemampuan mereka. Milley juga mengatakan dia akan membahas pertanyaan soal peran Rusia dalam membantu program pengembangan nuklir Cina. Seraya mengatakan bahwa itu mengkhawatirkan. Seraya mencatat bahwa Cina masih memiliki kemampuan signifikan termasuk rudal balistik antar benua yang dapat mencapai wilayah AS. Menurut AS, mungkin tidak akan dapat melakukan apapun untuk menghentikan, memperlambat, mengganggu, melarang, atau menghancurkan program pengembangan nuklir Cina yang telah mereka proyeksikan selama 10 hingga 20 tahun ke depan. Dia menambahkan bahwa ada sedikit pengaruh menurut saya yang dapat kita lakukan secara eksternal untuk mencegah hal itu terjadi. Mungkin ada sanksi ekonomi atau hal-hal lain di dunia intelijen, tetapi sebagian besar Cina akan berhasil. Milley juga mengakui bahwa Cina berada di jalur untuk mencapai tujuannya sebagai global, co-equal, dan superior militer AS pada pertengahan abad ini. Saat ini yang harus dilakukan pengembangan teknologi AS yang lebih mampu untuk menghadapi ambisi nuklir Cina. Pada saat yang sama dia mencatat bahwa AS sangat aman dalam hal postur pencegahan nuklirnya. Dalam sidang kongres ketika ditanya tentang rencana Rusia dan China untuk meningkatkan persenjataan nuklir mereka, Milley mengatakan bahwa dari postur penangkal nuklir AS sangat aman karena AS memiliki sistem nuklir yang luar biasa. Dia juga mengatakan bahwa Washington memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas strateginya dari AS dapat menjaminnya, namun Milley mencatat bahwa negara lain juga dapat menjadi ancaman bagi AS. Oleh karena itu, menurutnya sistem pertahanan rudal integrasi sangat penting untuk mencegah ancaman ini. Kepala Komando Cyber AS Jenderal Paul Nakasone menyatakan AS harus mempertahankan keunggulan atas Rusia dan China dalam kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan kemampuan cyber besar lainnya. Ketika ditanya tentang kesiapan Washington untuk bersaing di dunia maya di masa mendatang, para sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS Nakasone berkata ketika dirinya berpikir tentang China dan Rusia, kemampuan AS untuk tetap berada di depan mereka di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan serangkaian kemitraan, serta kemampuan untuk memanfaatkan sektor swasta. Inilah yang harus terus AS lakukan. Seperti dilansir dari Sputnik News pada Jumat 31 Maret 2023, Nakasone memperingatkan dugaan upaya kedua negara untuk membuat serangan cyber lebih canggih dan intensif. Ini adalah area di mana Amerika Serikat harus selalu meningkatkan kemampuannya. AS harus memastikan bahwa kita mengawasi ini dengan sangat hati-hati. Menurutnya, salah satu hal yang AS lihat adalah peningkatan ruang lingkup dan kecanggihan musuh AS seperti Rusia, China, Iran, dan Korea Utara. Baik dalam hal kemampuan mereka untuk melakukan intrusi dan serangan dunia maya maupun kemampuan mereka untuk mempertahankan data mereka. Nakasone menahan diri untuk tidak merinci berapa banyak yang dihabiskan Rusia, China, Iran, dan Korea Utara untuk keamanan dunia maya tahun lalu. China dan Rusia disebut Amerika Serikat memperdagangkan informasi di dunia maya itu. Mengapa? Menurut mereka Washington dengan beberapa negara ASEAN memperkuat perlindungan dunia maya termasuk untuk menggagalkan serangan ransomware. Ia melihat benda-benda kedua negara berkolaborasi di dunia maya di tengah tuduhan dan pejabat tinggi AS bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memasuk senjata untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Mengacu pada pertemuan minggu ini di Moskow antara Presiden China Xi Jinping dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin, Jenderal Nakasone mengatakan AS sedang dalam proses mengidentifikasi sifat informasi yang telah dibagikan kedua negara. Dia mengatakan China mewakili ancaman spionase dunia maya teratas bagi pemerintah AS dan jaringan sektor swasta.
Laporan itu juga menyebut Rusia, Iran, dan Korea Utara sebagai negara lain dengan kemampuan serangan dunia maya yang terus berkembang. Washington juga mengatakan memiliki informasi baru bahwa China dapat terus memberikan dukungan untuk membantu militer Rusia yang menghadapi pembalikan medan perang dan kekurangan pasokan. China dengan tegas membantah adanya kesepakatan senjata dengan Rusia dan malah menyalahkan AS dan sekutunya karena memperburuk konflik dengan menyediakan senjata kepada Ukraina.